Panduan pemetaan kemampuan fondasi dengan konstruk pembelajaran dan aspek perkembangan. Panduan pemetaan kemampuan fondasi dengan konstruk pembelajaran dan aspek perkembangan merupakan dokumen yang berisi penjelasan mengenai nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang tertuang di dalam 6 aspek kemampuan fondasi. 6 aspek kemampuan fondasi ini perlu dipahami sebagai jembatan yang memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama, memastikan peserta didik PAUD dapat melanjutkan prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasi, dan fungsi kedua, memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar yang tidak pernah melalui PAUD tetap mendapatkan haknya untuk dibina agar memiliki kemampuan fondasi. 6 aspek kemampuan fondasi ini bukanlah capaian pembelajaran ataupun kompetensi dasar, melainkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dibangun pada setiap peserta didik melalui struktur kurikulum PAUD dan SD. Pemetaan kemampuan fondasi dan aspek perkembangan mengenai nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang tertuang di dalam 6 aspek kemampuan fondasi. 6 kemampuan fondasi. 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 3. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Kemampuan fondasi 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Aspek perkembangan yang dibangun, nilai agama dan moral, nilai Pancasila, kognitif. Dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. 1. Anak mengenali nama Tuhannya serta simbol keagamaan, dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman di sekitar rumah, serta binatang, merupakan ciptaan Tuhan. 2. Kemampuan anak untuk dapat menunjukkan contoh perilaku yang tergolong baik. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Peserta didik bersedia menjalin pertemanan dengan siapa saja. Peserta didik mengetahui bahwa ada konsep Tuhan Yang Maha Pencipta. Peserta didik mengenali bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Peserta didik selalu bersikap jujur. Peserta didik menghargai dan tidak menyakiti orang lain karena tahu bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan PAUD. Pada KM, Agama Budi Pekerti dan Jati Diri. Pada K13, KD terkait agama. Terlepas dari kurikulum, dibangun melalui pembiasaan di kelas yang mendorong anak untuk jujur, tidak menyakiti sesama, dan merawat lingkungan. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan SD. Pada KM atau K13, melalui agama dan pendidikan Pancasila, PPKN untuk K13. Terlepas dari kurikulum, dapat dibangun melalui pembiasaan, serupa dengan PAUD. Kemampuan fondasi 2.
kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Aspek perkembangan yang dibangun, sosial emosional, nilai agama dan budi pekerti, nilai Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA, mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, mampu berinteraksi dengan teman sebaya, mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan-kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya adalah bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. 1. Kemampuan mengelola emosi dan kepemilikan rasa positif mengenai dirinya. 2. Kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas sekolah. 3. Kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda dan patut diperhatikan. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik mampu menunggu giliran. Peserta didik dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Peserta didik memahami bahwa tidak semua keinginannya dapat dipenuhi. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan PAUD pada KM dapat dibangun melalui elemen agama dan budi pekerti, dan JAT pada K13, KD yang terkait sosial emosi, bahasa dan kognitif. Terlepas dari kurikulum, kemampuan ini dapat dibangun melalui penerapan kesepakatan kelas, misalnya melalui kebiasaan berbagi alat-alat di kelas dan berkegiatan bersama teman-temannya, serta penerapan disiplin positif, menjelaskan konsekuensi dari perilaku negatifnya. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan SD pada KM K13 melalui pendidikan Pancasila, PPKN untuk K13 untuk pengenalan secara konsep. Terlepas dari kurikulum, dapat dibangun melalui kesepakatan kelas dan disiplin positif, serupa dengan PAUD untuk membangun nilai. Kemampuan fondasi 3. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Aspek perkembangan yang dibangun, nilai agama dan budi pekerti, sosial emosional, kognitif, dimensi profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA, mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. 1. Kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati. 2. Kemampuan menyimak. 3. Kemampuan untuk mengutarakan gagasan. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik dapat meminta tolong kepada teman sebayanya. Peserta didik dapat mengucap maaf dan terima kasih. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan PAUD pada KM dibangun lintas elemen. Namun utamanya, elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Pada K13, KD yang terkait sosial emosi, bahasa dan kognitif. Terlepas dari kurikulum, kemampuan ini dapat dibangun melalui penerapan kesepakatan kelas, misalnya melalui kebiasaan berbagi alat-alat di kelas, mengangkat tangan apabila ingin berbicara, serta mendengarkan saat teman berbicara. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan SD
dapat dibangun melalui kesepakatan di kelas untuk membangun nilai serupa dengan PAUD, serta melalui pendidikan Pancasila, PPKN untuk K13, dan Bahasa Indonesia untuk pengenalan secara konsep dan keterampilan. Kemampuan fondasi 4. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Aspek perkembangan yang dibangun. Kognitif. Dimensi profil pelajar Pancasila. Mandiri. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA. Mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. Mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik antusias atau senang datang ke sekolah. Peserta didik mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Peserta didik menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan, PAUD dan SD. Terlepas dari kurikulum, dibangun melalui pemilihan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan serta interaksi pendidik yang memberikan dukungan afektif, serta komunikasi yang positif, tidak menghardik, dan tidak melebel. Kemampuan fondasi 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Aspek perkembangan yang dibangun. Kognitif. Dimensi profil pelajar Pancasila. Mandiri. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan atau perasaannya, dalam bentuk tindakan sederhana dan atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. 1. Rasa syukur telah diciptakan oleh Tuhan YME yang tertampil dalam perilaku-perilaku positif seperti menjaga kebersihan diri, kesehatan diri, serta keselamatan diri. 2. Kepemilikan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri. 3. Kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah, tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tas sendiri. Peserta didik mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan, PAUD. Pada KM, dibangun lintas elemen, namun utamanya elemen jati diri. Pada K13, KD yang terkait fisik, motor, dan sosial emosional, perawatan diri. Terlepas dari kurikulum, kemampuan ini dapat dibangun melalui pembiasaan di kelas untuk membangun kemandirian dan perilaku hidup bersih sehat. CP atau KD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan, SD. Pada KM, K13, PJOK. Terlepas dari kurikulum, dapat dibangun melalui pembiasaan di kelas, serupa dengan PAUD. Kemampuan fondasi 6. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Aspek perkembangan yang dibangun. Kognitif. Bahasa. Nilai agama dan budi pekerti. Dimensi profil pelajar Pancasila. Kreatif. Bernalar kritis. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA. Memiliki daya imajinasi.
dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, STPPA. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya. Untuk bekerja sama, memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran akan ruang dan waktu. Nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. 1. Kreativitas, kemampuan literasi, dan pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek, fenomena alam, atau fenomena sosial melalui pengamatan dan eksplorasi untuk kemudian diutarakan melalui bahasa atau media sederhana. Contoh perilaku yang dapat diamati. Peserta didik mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Peserta didik menyadari keterhubungan antara simbol angka, huruf dengan kata dan bilangan. Peserta didik mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Peserta didik memahami kosakata konsep waktu, sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, lama, sebentar, pagi, siang, malam, dan kosakata lainnya yang menunjukkan pemahaman tentang lingkungan sekitar. CPKD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan PAUD pada KM dibangun melalui elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Pada K13, KD yang terkait kognitif dan bahasa, terlepas dari kurikulum, dibangun melalui kegiatan pembelajaran yang mengajak anak melakukan pengamatan serta eksplorasi, serta mendorong anak untuk bertanya, mengemukakan gagasan serta pemahaman barunya. CPKD yang dapat digunakan untuk membangun kemampuan SD pada KM K13, Bahasa Indonesia, dan topik IPAS pada KM, Matematika, Seni, terlepas dari kurikulum, dapat dibangun melalui perancangan kegiatan pembelajaran di kelas, serupa dengan PAUD. Terima kasih.